Terlihat setelah Nanggong Junji meninggoy, ia pun diserap oleh Chuyun dengan kekuatannya. Ternyata Chuyun mengambil mata hukuman surgawi yang dipunya oleh Nanggong, dan ini merupakan bakat martial soul ketiga. Nampaknya Chuyun pun senang dengan hal tersebut. Sementara Nona Huayan juga mengeluarkan kekuatan burung apinya, yakni untuk menyerap burung merak 5 warna milik Nanggong yang sudah tepar. Dengan begitu, maka burung api milik Nona Huayan setelah melahap burung merak 5 warna, burung apinya telah naik dari api pelahap menjadi api penghancur yang lebih kuat. Chuyun juga memasukkan mayat Nanggong ke dalam pedang lubang hitamnya. Chuyun mengatakan pada titik ini Nanggong Junji telah benar-benar menghilang. Terlihat Nona Huayan pun sangat senang sampai memeluk Nona Bing karena hari ini pembalasan dendam ibunya akhirnya sudah terbalaskan. Ia juga tidak perlu lagi menikah dengan Nanggong Junji. Lalu kemudian Nona Huayan pun mendekat kepada Chuyun dan berterima kasih sambil mencium Chuyun. Waduh, Lord Chuyun menang banyak. Melihat hal itu, Nona Bing pun cukup marah dikarenakan mengingatkan bahwa Chuyun adalah seorang pria yang sudah berkeluarga. Dijelaskan oleh Chuyun bahwa selama beberapa hari ini Nona Bing dan Nona Huayan harus berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Chuyun menyuruh Nona Huayan untuk lanjutkan pelatihan di Pagoda Dewa Api. Namun Nona Huayan bilang jika semua keluarganya melihat martial soul barunya, pasti akan menyadari bahwa Nanggong Junji telah meninggoy. Direspon oleh Nona Bing itu akan sulit, dikarenakan dalam sebulan terakhir Nona Huayan hanya melawan 17 orang di Pagoda Dewa Api. Daripada itu, malam ini ia akan menghipnotis mereka dengan kekuatan psikisnya. Dan ketika mereka mengingatnya, martial soul baru Nona Huayan baru saja berganti sebulan yang lalu. Hingga akhirnya Chuyun mengatakan mereka harus melakukannya sekarang. Mereka bertiga pun berpindah di depan Pagoda Dewa Api. Ketika sampai di sana, Chuyun mengatakan, setelah semua keributan yang telah terjadi di sini, bagaimana mungkin Martial Emperor Sutra Ungu tidak menyadarinya? Dan benar saja muncullah rantai ungu yang mengikat mereka bertiga. Mereka bertiga pun dibawa untuk disidang di hadapan Martial Emperor Sutra Ungu. Para jenius pastinya malah menyalahkan Chuyun dan teman-teman yang telah menghabisi Nanggong dan Sima Feifan di Akademi Nanming. Dan menurut aturan Akademi Nanming, Chuyun dan teman-teman harus dieksekusi di tempat sebagai peringatan bagi orang lain. Chuyun menanyakan apakah ada bukti bahwa ialah yang melakukannya. Dengan tegas Simen berkata bahwa ia adalah buktinya bersama Changmang. Dongfang juga melihatnya dengan mata kepala sendiri bahwa mereka bertigalah yang menghabisi Nanggong dan juga Sima Singkong. Ditambah lagi Martial Emperor Sutra Ungu sebagai pemimpin Akademi Nanming tidak akan membiarkan orang rendahan seperti Chuyun berdebat di sini. Kata Chuyun, jika tidak ada pembelaan darinya, maka harusnya Martial Emperor Sutra Ungu sudah memahami situasi. Namun kata Martial Emperor Sutra Ungu atau Nona Molly, ia benar-benar tidak melihat pergerakan apapun dalam pertempuran itu. Mendengar hal tersebut, Changmang pun akan memanggil para Supreme Emperor untuk berbuat adil kepada para jenius ini. Ia pun menggunakan kekuatannya untuk memanggil para Supreme Emperor. Lalu muncullah 4 Supreme Emperor melalui portal ruang. Supreme Emperor Roh Kayu dengan tegas mengatakan bahwa Simen, Changmang beserta Dongfang adalah bukti jelas bahwa Chuyunlah yang menghabisi Nanggong dan Sima Feifan. Apalagi yang akan Chuyun katakan untuk membela? Chuyun merespon bahwa Nanggong dan Sima Feifan adalah pihak-pihak yang terlibat dan mereka tidak masuk hitungan yang ia habisi. Mendengar hal itu, Supreme Emperor Kayu marah dan akan menyerang Chuyun. Namun ketika benturan kekuatan antara Chuyun dan Supreme Kayu akan terjadi, dihentikan oleh Supreme Emperor Es dikarenakan masalahnya belum diputuskan. Seharusnya Supreme Emperor Kayu yang bernama Lingmu itu tidak sembrono seperti ini. Disampaikan juga oleh Supreme Emperor Bumi bahwa ini adalah keputusan yang mudah. Ketika cucu leluhurnya Sima Singkong jiwanya hancur, Chuyun dan lainnya ada di dekat cucunya itu, ia pun akan melakukan pencarian jiwa dan kebenaran akan terungkap.
Akan tetapi diprotes oleh Nona Molly karena pencarian jiwa secara paksa akan menyebabkan kerusakan jiwa yang tidak dapat diperbaiki. Supreme Emperor Bumi tahu bahwa Nona Bing dan Nona Huayan adalah murid-murid dari Martial Emperor Sutra Ungu. Daripada itu, ia percaya pada kepolosan dari dua nona. Ia pun akan mencarinya di jiwa Chuyun, namun hal itu diprotes oleh Supreme Emperor S. Karena Chuyun pernah menjadi komandan pasukan penembak serigala, bertindak sembarangan seperti ini akan mendapat celaan dari orang lain, terutama para penembak serigala. Tapi Supreme Emperor Bumi tegas bahwa Chuyun ini telah menghabisi dan melawan hukum. Mengapa tidak bisa dihukum? Karena ia tidak bisa membiarkan penjahat kejam yang melanggar hukum dan maniak penghabisan tetap berada di ras manusia. Hal itu dibenarkan Supreme Emperor lainnya. Ia juga tidak ingin ada lagi murid yang terbunuh. Mendengar hal itu, Chang Mang beserta Simen menunduk dan memohon para Supreme Emperor untuk mencari kebenarannya dan mengembalikan catatan bersih di Akademi Nanming. Apalagi Simen, ia sangat ingin Chuyun untuk segera dieksekusi. Pastinya hal itu membuat Supreme Emperor S sangat marah. Apakah Simen dan Chang Mang mengajarinya untuk melakukan sesuatu padahal ia sangat tahu? Meski begitu, Simen dan Chang Mang begitu yakin bahwa Chuyun adalah seorang pembunuh. Ia pun akan melihat bukti apa yang ada dalam ingatan Simen. Hal itu dibenarkan oleh Supreme Emperor. Karena selama jejak jiwa ditemukan, bisakah mereka semua yakin? Hingga akhirnya ia pun ikut serta untuk mencari tahu jejak jiwa Simen. Diperlihatkanlah sebelumnya Chuyun menghabisi Nanggong dengan tebasan Phoenix. Supreme Emperor Kayu tahu bahwa Chuyun menggunakan Nona Bing dan Nona Huayan untuk menghabisi Nanggong Junji dan juga Sima Feifan. Dan menurut hukum Akademi Nanming, Chuyun harus dieksekusi di tempat. Ia pun langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menghabisi Chuyun. Chuyun juga sudah bersiap dengan kekuatan pedang lubang hitam. Namun ketika itu Nona Huayan memberitahukan ialah yang memerintahkan Chuyun untuk menghabisi Nanggong, disebabkan Nanggong Junji dahulu mengatur Dongfang untuk menodai ibunya dan menyebabkan ibunya diburu sampai meninggoy oleh keluarga. Bahkan sekarang Nanggong Junji yang sudah meninggoy itu ingin menikahinya. Ia pun tidak bisa menerima itu. Akan tetapi ia menemukan Chuyun. Chuyun adalah orang yang kuat. Tapi dengan beberapa kata rayuan darinya, Chuyun melakukan apa yang ia perintahkan dan membantunya untuk menghabisi Nanggong Junji. Ditambah lagi, Chuyun juga dengan patuh memberikan Martial Soul, yakni burung merak 5 warna dari Nanggong yang ia serap sendiri. Supreme Emperor Kayu terkejut. Martial Soul Nona Huayan telah meningkat menjadi api penghancur. Pastinya hal itu membuat Dongfang menjadi tidak terima. Ia tidak ingin putrinya menjadi tersangka. Ia justru menyalahkan Chuyun. Chuyun adalah pelakunya. Dikarenakan telah menghabisi Nanggong Junji, Nona Huayan tidak terima diatur seperti ini. Karena apa hak Dongfang mengaturnya? Nona Huayan pasrah. Ialah yang menggunakan Chuyun untuk membalas dendam atas kematian ibunya dan juga menghabisi Nanggong Junji bersama Sima Feifan. Ia pun bersedia meninggoy untuk kejahatan yang ia perbuat sebagai peringatan bagi orang lain. Namun saat itu Dongfang tidak mau kehilangan Nona Huayan. Karena ia sudah kehilangan ibunya Nona Huayan, Nona Molly pun sebagai Martial Emperor Sutra Ungu berkata, Nanggong Junji adalah keturunannya dan juga keturunan dari Supreme Emperor Reinkarnasi. Ia membenarkan apa yang dilakukan oleh Nanggong Junji itu salah dan pantas mendapat hukuman. Sima Feifan juga layak meninggoy dikarenakan terlibat dalam penyerangan. Namun teriak Supreme Emperor Bumi tidak terima dikarenakan cucunya dikatakan layak untuk meninggoy. Ia pun hari ini tidak akan menyerah begitu saja untuk mendapatkan keadilan bagi cucunya. Supreme Emperor Kayu berkata, Akademi Nanming adalah akademi nomor 1 bagi umat manusia. Hukum tidak boleh dilanggar. Meskipun kesalahan Nona Huayan dapat dibenarkan, hukuman matinya dapat dibebaskan. Namun tidak dapat melarikan diri dari hukuman seumur hidup. Nona Huayan pun dijatuhi hukuman oleh Supreme Emperor Kayu. Dipenjara di wilayah kegelapan di bawah pengaruh kabut hitam selama 1000 tahun sebagai peringatan bagi orang lain.
Nona Huayan bilang kepada Chuyun bahwa Chuyun pernah menyelamatkannya. Daripada itu, kali ini ia akan menebusnya. Namun, kata Chuyun, kita baru saja sebentar saling mengenal. Kenapa ia tidak ingat kapan menyelamatkan Nona Huayan? Yang padahal yang diingat oleh Nona Huayan itu adalah Ling Yun yang mirip dengan Chuyun. Saat itu Dongfang mengatakan kepada Supreme Emperor bahwa ialah yang menyebabkan semua ini dikarenakan ia terobsesi dengan ibunya Nona Huayan. Itulah yang menyebabkan konsekuensi yang terjadi saat ini. Ia pun bersedia menerima hukuman untuk menggantikan Nona Huayan. Hingga akhirnya Supreme Emperor Kaio mengeluarkan Nona Huayan dari kurungan dan memasukkan Dongfang ke dalam kurungan. Dongfang menegaskan bahwa sesuai amanat dari ibunya Nona Huayan bahwa ia harus melindungi putri mereka. Para Supreme Emperor pun pergi sembari mengatakan, ini adalah aib bagi 5 keluarga besar dan berita ini tidak boleh tersebar keluar. Sedangkan Chuyun berterima kasih kepada Nona Molly dikarenakan telah menyelamatkannya. Kata Nona Molly, ini adalah balas budinya kepada Chuyun untuk Yozai. Ia pun berharap setelah ini Chuyun tidak ikut campur dalam hubungan ia dengan Yozai. Akan tetapi Chuyun berpendapat yang sama. Ia tidak ingin Yozai terluka. Namun direspon oleh Nona Molly bahwa ia bahkan lebih tidak ingin Yozai itu terluka. Oke guys, itu adalah lanjutan alur cerita Donghua Spirit Souls of Right part 160-nya di season 4 kali ini. Untuk selanjutnya seperti biasa akan diupdate setelah episode barunya sudah muncul, oke? Terima kasih buat kalian yang menonton seperti ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.